Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat satu ayat di Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Dikatakan begini, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Bapak Ibu, kalimat terakhir ini seringkali menjadi ayat favorit bagi banyak orang Kristen, juga termasuk saya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, ini kita pakai sebagai semacam senjata begitu ya, untuk komplain tapi juga mengklaim agar Tuhan menjawab doa-doa kita, segala keinginan kita terpenuhi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan janji akan diberikan dan disediakan. Tetapi ini dia, kita pun harus memenuhi persyaratan yang Tuhan kehendaki. Ya kan? Jadi doa kita pasti dijawab Tuhan, tetapi syarat dan ketentuan itu berlaku. Amin. Perhatikan syarat pertama, dikatakan begini, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku." Ya kan? Tinggal di dalam Tuhan ini berbicara tentang persekutuan yang karib dengan Tuhan, seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Di Yohanes 15 ayat 4 dikatakan begini, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Jadi tinggal di dalam Tuhan berarti hidup seseorang itu harus benar-benar dalam pimpinan Roh Tuhan, sehingga seluruh kehendak pribadinya harus dimatikan dan ditaklukkan untuk Kristus. Amin. Sama seperti Rasul Paulus menulis di Galatia pasal 2 ayat 20, "Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Di Yohanes pasal 3 ayat 30 dikatakan begini, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa tinggal di dalam Tuhan berarti hidup seseorang itu benar-benar dalam pimpinan Roh Kudus atau Roh Tuhan. Sehingga seluruh kehendak pribadi harus dimatikan dan ditaklukkan untuk Kristus. Orang yang tinggal di dalam Kristus berarti wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini syarat pertama. Syarat selanjutnya adalah dikatakan, "Firman-Ku tinggal di dalam kamu." Iya kan? "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu." Jadi dikatakan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ini berbicara tentang ketaatan melakukan firman Tuhan. Jika firman Tuhan tinggal di dalam kita, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku,
kata Tuhan, ya kan? Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Itu tertulis di Yesaya 55 ayat 11. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika doa-doa kita belum dijawab Tuhan, ketika apa yang kita minta belum dikabulkan Tuhan, saya mau katakan dengar baik, jangan langsung kecewa dan marah kepada Tuhan. Mari kita koreksi diri kita. Mungkin selama ini kita belum memenuhi persyaratan yang Tuhan mau. Karena itu saya mau katakan dengar baik, jangan hanya menuntut Tuhan memberkati kita. Jangan hanya menuntut Tuhan memenuhi keinginan kita. Tuhan tidak akan pernah berdusta. Dia sanggup mengadakan apa yang kita minta, menjawab doa-doa kita, memenuhi segala keinginan kita. Tetapi syarat dan ketentuan berlaku. Jadi sekarang dari kita, dari diri kita, ya dari diri kita sendiri, apakah kita melakukan apa yang menjadi bagian kita? Nah, ini pertanyaan yang hanya kita sendiri yang dapat menjawabnya. Jadi hanya Tuhan dan kita yang tahu jawabannya. Selamat beraktivitas. Kiranya hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan bahwa setiap permintaan keinginan kami Tuhan pasti penuhi. Tetapi kami diingatkan hari ini bahwa syarat dan ketentuan berlaku. Kiranya kami bukan hanya menuntut, tetapi kami juga harus melakukan bagian kami. Mampukan kami untuk melakukan bagian kami, dan Tuhan akan menjawab doa-doa kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, terlintas di hati yang tidak pernah kami lihat dan dengar, Tuhan sanggup menyediakan bagi kami. Terpujilah Engkau, berkati kami semua di dalam tugas dan kerja hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.